Bu Elis. Ya, betul. Baik. Bu Elis apa kabar? Baik, Bu Landra, Alhamdulillah. Baik. Oke, kalau gitu kita mau langsung mulai saja, Bu Elis. Boleh, boleh. Saya coba share screen dulu ya. Baik. Baik. Bunda-bunda Lihat. sudah bisa sambil dilihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai acara parenting kelas kita hari ini. Silakan Bu Elis. Oke, sebentar. Disituasikan dulu. Oke, dah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi, tadi sudah perkenalan ya, teman-teman. Tahu bunda-bunda sekalian di sini. Ya, saya adalah seorang psikolog klinis anak ya yang memang berpraktik di Cendekia Care, juga di Raki, di Clean, dan mungkin saat ini juga ada di Manda Center ya. Jadi ada beberapa, tapi yang mudah terakses sih memang ya Cendekia ya, karena paling dekat mungkin dengan tempat tinggalnya teman-teman semua atau bunda-bunda sekalian. Nah, selain sebagai psikolog, praktisi psikolog klinis anak ya, saya juga berpraktek menjadi konsultan psikolog untuk beberapa sekolah, salah satunya PAUD Cendekia, Al-Azhar, SD SMP Al-Azhar, dan juga Sekolah Alam Kebun Tumbuh untuk saat ini. Lalu juga menjadi dosen di Psikologi Universitas Paramadina. Nah, itu mungkin perkenalan dari saya untuk bunda-bunda sekalian. Salam kenal semuanya. Dan hari ini requested dari Bulandra, kita mau membahas tentang anak-anak usia 3 sampai 5 tahun. Nah, kalau kita bicara soal perkembangan, tentunya itu akan ada 3 hal yang akan ranahnya gitu ya. Kalau kita bicara soal perkembangan, itu pasti ada 3 ranah. Ranah fisik atau perkembangan fisik, kognitif, dan juga psikososial. Nanti hari ini akan kita bahas atau kita kupas satu persatu lah dari semua ranahnya, ranah tumbuh kembangnya. Nah, dimulai dari perkembangan fisik. Nah, untuk perkembangan fisik di usia 3 sampai 5 tahun itu sebenarnya adalah pertumbuhan yang sedang optimal pada area otot, tulang gitu ya. Jadi memang secara motorik itu sedang bertumbuh secara pesat. Mungkin ini nantinya yang akan menjadi dasar kenapa anak usia 3 sampai 5 tahun itu kok gerak terus ya, kayak nggak capek-capek. Eh, Kok mereka tuh kayak main, lari sana, lari sini gitu. Nah, kenapa sih? Ya karena memang itu yang sedang dibutuhkan. Secara perkembangan kan mereka memang sedang melatih otot-otot atau tulang-tulang. Nah, otot dan tulang baru bisa terlatih atau dioptimalisasi fungsinya kalau misalnya kita bergerak, kalau misalnya anak-anak bergerak gitu. Itu kenapa anak-anak sering suka sekali bergerak di usia segini. Nah, biasanya nggak heran juga, jangan kaget gitu ya kalau misalnya cabi-cabinya udah hilang nih. Waktu bayi kan sekel, gemoy gitu ya. Tapi pas udah masuk 3 sampai udah masuk umur 3 tahun, kok mengurus, kok juga hilang gitu cabi-cabi di pipinya. Nah, itu memang sebenarnya lemak-lemak bayi gitu. Kita bilangnya lemak-lemak bayi itu mulai berubah nih. Jadi bukan hilang sebenarnya, tapi lemak-lemak itu berubah menjadi otot-otot yang dimana itu tuh memang dibutuhkan oleh anak-anak. Jadi kalau misalnya mau cek ya, at least sebenarnya berat badannya masih di kurva normal, tinggi badannya masih di kurva normal, itu artinya masih oke tumbuh kembangnya. Jadi kalau udah nggak cabi lagi ya nggak apa-apa gitu ya, memang normal seperti itu. Nah, ini untuk perkembangan motorik di motorik kasar, sebentar. Jadi memang motorik kasar itu apa sih? Jadi kalau kita bicara soal motorik itu ada dua ya, ada motorik kasar dan motorik halus. Di mana di motorik kasar ini itu adalah aktivitas-aktivitas yang melibatkan otot besar.
Ya, otot besar tuh otot-otot yang ada di engsel-engsel yang besar. Misalnya engsel tulang sini nih, ini kan besar ya, engsel besar. Di kaki itu engsel besar gitu ya. Nah, biasanya karena penting juga nih si motorik kasar ini sebenarnya selain untuk bergerak dan juga untuk koordinasi tubuh. Gitu. Nah, motorik halus itu adalah eh, apa pergerakan pada otot-otot kecil, misalnya otot di jari jemari, otot mata, itu kan otot kecil ya, otot di mata, otot di jari jemari tangan, jari jemari kaki, gitu. Itu adalah otot-otot kecil. Nah, motorik halus ini biasanya juga membantu ya, selain untuk mungkin tugas perkembangan untuk area motorik halus, tapi juga perkembangannya membantu anak-anak untuk melakukan personal care atau aktivitas harian. Misalnya mengancing baju, memakai baju, terus mungkin mandi, makan ya. Itu semua membutuhkan aktivitas motorik halus. Nah, sekarang kita akan bahas nih, untuk masing-masing usia sebenarnya apa aja sih yang udah harus checklist gitu ya di anak kita gitu. Nah, untuk 3 sampai 4 tahun ini yang harus diperhatikan. Untuk motorik kasarnya ya, usia 3 sampai 4 tahun itu anak-anak seharusnya sudah bisa naik dan turun tangga dengan kaki yang bergantian. Jadi satu ada tamu nih, apa-apa. Eh, jadi apa untuk motorik kasar ya sudah bisa naik dan turun tangga dengan kaki bergantian, maksudnya itu kakinya jadi misalnya ini tangga gitu ya, jadi naik satu kaki kanan, naik lagi kaki kiri gitu. Nah, itu udah harusnya sudah bisa. Terus bisa menendang, melempar, menangkap bola di size segini dalam jarak biasanya 1 meter. Jadi misalnya jarak 1 meter main lempar tangkap bola, dia udah bisa atau belum nih gitu. Terus memanjat gitu ya, memanjat. Terus berlari, naik sepeda roda 3 itu juga harusnya sudah bisa di usia segini. Gitu. Jadi larinya tuh udah balance nih, larinya nggak pakai jatuh-jatuh lagi. Terus melompat dan berdiri dengan satu kaki ini untuk melihat balancing ya. Dicek aja anaknya bisa nggak nih berdiri satu kaki dalam 5 detik gitu. Nah, kalau sudah bisa berarti oke tumbuh kembang motorik kasarnya. Gitu ya. Terus berjalan maju dan berjalan mundur tanpa terjatuh, membungkuk tanpa terjatuh, dan juga biasanya untuk ngecek dia bisa nggak sih membungkuk tanpa terjatuh, suruh ambil barang aja. Misalnya kita taruh barang di lantai gitu ya, nanti kita suruh dia ambil. Bisa nggak nih dia ngambil gitu, tanpa jatuh gitu ya. Terus membantu mengenakan dan melepas pakaian. Harusnya sudah bisa. Terus untuk motorik halusnya, nah sudah bisa memegang benda kecil. Jadi biasanya tuh kalau di klinik kita ceknya dengan pom-pom yang kecil itu dia bisa nggak nih nyapit dengan telunjuk dan jari jempolnya nih, udah bisa belum nih mindah-mindahin barang gitu ya. Terus kalau lagi baca buku suruh dia balik halamannya, udah bisa belum dia balik halaman sendiri. Terus menggunting ya, menggunting kertas, udah bisa atau belum. Guntingnya bukan membentuk sesuatu gitu ya. Biasanya guntingnya tuh misalnya kita kasih kertas yang kecil ya seukuran jari aja kertasnya panjang gitu ya, disuruh gunting-gunting. Jadi gunting sekali gitu lah. Gunting sekali bukan yang truk 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 belum. Kalau itu memang belum, tapi ngegunting sekali tuh yang diperhatikan adalah posisi tangan. Dia tuh udah bisa belum sih posisi tangan megang guntingnya. Terus membuat sebuah lingkaran dan bentuk persegi. Gitu. Di usia 3 tahun biasanya lingkaran-lingkaran tuh harusnya udah bisa. Kayak biasanya kan disuruh, ayo gambar. Pasti dia gambarnya lingkaran, 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 lingkaran. Nah, nanti di usia 4 tahun, bentar ya, saya mau tutup pintu dulu. Dia mau masuk apa? Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi untuk menyalin, kenapa deh? Oke.
Untuk menyalin benda ya, biasanya benda bentuk lingkaran, terus nanti di usia 4 tahun dia baru mulai bisa membentuk yang kotak-kotak gitu, yang persegi-persegi. Nah, biasanya sudah bisa nih diminta menggambar orang. Dia coba dong gambar orang, udah ada tuh kepala sama badannya minimal udah bisa. Atau misalnya dia bikin bulat, terus ada mata. Nah, itu juga kan dua bagian tubuh ya. Atau misalnya bulat, terus ada mata, mulut, kaki, tangan. Nah, itu berarti 4 bagian tubuh tuh. Kepala, mata, tangan, dan kaki gitu. Jadi memang belum sempurna bentuknya nggak kayak orang, tapi dia sudah bisa menjelaskan, oh ini matanya, ini tangannya, ini mulutnya. Terus biasanya sudah di 4 tahun sih, kalau 3 tahun biasanya belum bisa. Di 4 tahun harusnya mereka sudah mulai bisa menulis beberapa huruf kapital. Meniru ya, meniru misalnya kita bikin huruf A, terus disuruh ikutin. Biasanya sih namanya dia yang paling mudah tuh namanya si anak. Biasanya dia sudah mulai bisa meniru tuh. Terus membuat menara ke atas. Jadi dari balok-balok, gitu ya, balok-balok kayu, bikin menara ke atas. Sudah mulai bisa 4 balok tuh tanpa terjatuh. Terus berpakaian, ya kan, toples, menutup toples, membuka toples. Nah, itu biasanya sudah bisa. Jadi gerakan berputar itu harusnya sudah bisa. Itu 3 sampai 4 tahun ya. Nih 4 sampai 5 tahun. Berdiri satu kakinya sudah bisa lebih lama, bisa sampai 9 detik. Udah bisa nih dia jungkir balik. Jungkir balik tuh kayak rolling ya, rolling depan. Itu sudah bisa melakukan rolling depan. Terus naik turun tangga tanpa bantuan lagi. Terus ya ini sama ya, jalan mundur terus mengayuh sepeda. Untuk motorik halusnya udah lebih kompleks lagi nih, udah bisa segitiga, terus udah bisa persegi gitu ya. Terus udah bisa gambar orang tuh ada badannya. Jadi kepala, badan ya udah ada badannya. Terus menumpukan baloknya udah lebih dari 10. Terus udah bisa pakai sendok dan garpu sendiri. Jadi kalau makan tuh makannya sudah lebih rapi ya. Bisa pakai garpu, bisa pakai sendok. Terus untuk kemandiriannya juga udah pakai baju, sikat gigi gitu ya. Dan itu udah bisa sendiri. Lalu di usia 5 sampai 6 tahun ya untuk kemampuan motorik kasarnya dia melompat ya melompat melewati obstacle. Obstacle tuh misalnya kita taruh ada inilah jengkok gitu ya. Kita taruh jengkok kalau di rumah gitu ya. Ini maaf ya ada suara backsound ya dinikmatin aja nih backsoundnya nih. Ada anak bayi ikutan pengen dengerin seminar juga kayak. Jadi kalau di rumah nih untuk kita ceknya gitu dia udah bisa belum sih melompat dan melewati objek hambatan ya. Misalnya teman bunda-bunda punya jengkok ya kursi kursi duduk yang pendek ya yang biasa pokoknya jengkok lah. Kalau saya sih nyebutnya jengkok ya. Saya nggak tahu nih bunda-bunda tuh tahu nggak nih jengkok apa. Kayak kursi duduk yang pendek yang biasa di kamar mandi gitu ya. Nah, biasanya caranya adalah dia suruh naik turun itu. Nah, udah bisa belum tuh naik turun si jengkok itu atau nanti terus habis itu suruh dilompatin jengkoknya. Jadi lompat dari depan ke belakangnya jengkok. Gitu. Atau misalnya ada papan titian itu juga papan titian yang pendek gitu ya itu juga bisa dijadikan obstacle. Tuh bisa nggak dia ngelewatin itu. Terus berdiri dengan satu kaki setidaknya 10 detik. Terus bermain ayunan dan mendaki tanjakan. Terus menggunakan toilet tanpa bantuan. Jadi 5 sampai 6 tahun tuh harusnya kalau pipis atau pup ya, mungkin kalau eh, pipis atau pup sudah bisa bersihin sendiri seharusnya. Apalagi sudah 6 tahun. Jadi memang sudah harus dilatih sedini mungkin. Startnya kapan sih toilet training? Harusnya sih di usia 2 tahun ya. Tapi sebenarnya yang menjadi acuan starting training itu adalah kemampuan bicara. Jadi ketika anaknya sudah bisa bilang dia mau pipis, dia mau pup, nah disitulah harus dimulai dilakukan toilet training. Nanti perlahan-lahan cara membersihkannya juga diajarkan sehingga di usia 5 sampai 6 tahun dia sudah bisa membersihkan sendiri.
Lalu untuk motorik halusnya di 5 sampai 6 tahun sudah bisa pakai baju mungkin long dress atau kalau kita mah gamis gitu ya, yang muslim gitu ya. Nah, dia udah bisa pakai tuh baju yang panjang tanpa bantuan gitu. Terus menggunakan garpu, sendok. Oh, kalau di Indonesia mungkin tidak lazim ya pakai pisau meja gitu ya. Jadi paling kita lihatnya dari garpu dan sendok aja gitu. Pokoknya yang penting kalau makan udah bisa pakai garpu dan sendoknya. Itu untuk kemampuan motorik halus dan motorik kasar. Nah, kan udah mulai tahu nih ya Bunda, apa aja sih yang harus sudah dimiliki kemampuannya. Nah, stimulasinya kita dalam membuat program simulasi itu bisa lihat dari sini juga. Oh, misalnya tadi umur anak aku umur 3 tahun nih. Oh, berarti bisa nih stimulasinya diajak naik turun tangga, terus main bola, lempar tangkep, terus diajak lari kalau motorik kasarnya gitu ya. Motorik halusnya ajak main gunting-gunting, terus bikin-bikin benda, mewarnai, ya. Jadi bisa disesuaikan nih program simulasi yang mau kita berikan ke anak, kita lihat dari aktivitas ininya, checklist tumbuh kembangnya, gitu. Eh, Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi kemampuan artistik nih. Kemampuan artistik tuh ya kemampuan untuk berkreasi sih sebenarnya ya. Nah, ini di usia 2 tahun itu mulai buat garis lurus, garis zigzag, garis acak lah. Di 3 tahun mulai nih mereka bisa bikinkan tadi lingkaran, persegi gitu ya. Nah, ini kalau misalnya di 3 tahun udah mulai bisa bangun geometri sederhana ya sampai huruf X, S. Nah, ini sebenarnya menandakan kalau kemampuan artistik anak kita cukup baik. Jadi mungkin bisa diarahkan ke arah-arah ke arah-arah yang berbau arts ya. Misalnya art and craft gitu atau misalnya kreativitas motorik halus lainnya menjahit, membuat eh, potri ya, potri itu tanah liat, membuat sesuatu dari tanah liat. Terus 4 sampai 5 tahun dia udah bisa nih ternyata menggabungkan beberapa pola hingga membentuk sebuah gambar yang bentuknya tuh terlihat gitu ya atau kita tahu ini bentuk apa tuh kita udah tahu gitu. Nah, itu juga salah satu key atau salah satu tanda kalau anak kita tuh punya kemampuan artistik yang cukup baik. Lalu ini handedness. Nah, sebenarnya kan kadang-kadang ya kita tuh kadang sebagai orang tua tuh suka bingung gitu ya. Ini tuh anak kita tuh kidal apa enggak? Terus ada beberapa kemarin sempat juga nih ketemu sama klien yang oh ternyata kemampuan motoriknya tuh jelek banget. Oh ternyata anaknya itu kidal tapi dipaksain kanan dan orang tuanya nggak tahu karena kan kita terbiasa semuanya kanan ya jadi kalau misalnya anaknya megang pensil tuh eh, pakai kanan pakai tangan kanan gitu ternyata anaknya kidal selama ini gitu. Nah kita bisa tahu itu kapan sih jadi sebenarnya memang kalau di usia-usia sebelum 3 tahun itu sebaiknya tuh kita membiarkan anak eksplorasi dia mau pakai tangan kanan atau tangan kiri biarin aja jadi jangan disuruh-suruh dulu tuh pakai kiri, pakai tangan kanan gitu ya, terutama untuk menulis sebenarnya. Kalau untuk makan atau untuk membersihkan, ya itu memang udah harus diarahkan sedini mungkin gitu ya. Makan tangan kanan, terus membersihkan ketika pup dan pi itu tangan kiri gitu. Sebenarnya itu kalau itu harus sudah dibiasakan sejak dini. Tapi kalau untuk dalam hal menulis, menggambar atau menghasilkan karya gitulah terus mewarnai gitu. Nah, di usia sebelum 3 tahun dia kanan kiri udah biarin aja, jangan dipaksain untuk di satu hand gitu, satu tangan tertentu. Nah, nanti di usia 3 tahun biasanya sudah mulai kelihatan kok mana yang dia lebih sering gunakan. Kalau misalnya di usia 3 tahun, oh terlihat nih dia lebih sering menggunakan kanan, maka ketika dia pakai kiri harus diingetin, pakai kanan aja deh gitu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ternyata oh dia lebih sering kiri nih.
kalau lagi nulis gitu ya, ya udah berarti biarkan dia terus menggunakan tangan kiri, mungkin anaknya kidal gitu. Jadi, tidak masalah sebenarnya. Ada juga beberapa orang tua yang khawatir gitu kan, "Ah, tapi kalau misalnya pakai tangan kiri nanti takut mempengaruhi perkembangan kognitif nggak sih?" Sebenarnya enggak kok, sebenarnya itu mitos ya. Tidak ada kaitannya nih, antara handedness ya, antara tangan dominan dengan perkembangan kognitif itu nggak ada kaitannya. Jadi mau anak kita tangan kanan atau anak kita kidal, kalau memang dia sudah terlahir dengan kognitif yang baik ya, kognitifnya tidak akan bermasalah itu. Nah, kidal itu sebenarnya juga genetik. Jadi mungkin dicek juga nih saudara-saudaranya atau ayah neneknya, orang tuanya gitu ya. Apakah ada yang kidal atau enggak? Kalau misalnya memang ada yang kidal ya mungkin aja anak kita juga kidal karena memang kidal itu adalah faktor genetik. Gitu. Lalu untuk kesehatannya di usia 3 tahun, nah, habit anak itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau misalnya kita punya anak umur 3 tahun makannya susah, gitu. Dilihat lagi orang tuanya makannya susah atau enggak, makannya picky atau enggak. Nah, biasanya ngelihatnya ke situ. Kalau misalnya, orang tuanya juga picky makannya, orang tuanya juga susah makannya, jarang makan, ya anaknya juga pasti akan jarang makan, gitu. Kalau misalnya orang tuanya ngerasa, "Ah, enggak kok saya makannya baik-baik aja, saya nggak picky eater," tapi ternyata kok anaknya picky eater ya, terus makannya susah, nah itu harus dicek ya. Kita harus cek lebih lanjut lagi. Terus, di usia 3 sampai 5 tahun, anak juga lagi butuh sekali banyak protein, zat besi, kalsium gitu ya. Memang kan tadi ya, lagi pertumbuhan otot dan juga tulang, maka dibutuhkan sekali banyak protein, zat besi, dan kalsium. Gitu. Nah, pola tidur nih yang sangat, mungkin jadi PR ya buat kita semua, karena, memang saat ini tuh kalau saya perhatikan dari beberapa anak-anak yang, suka saya temui di sekolah atau di klinik gitu ya, kebanyakan durasi tidurnya itu nggak sampai 11 jam kalau malam. Jadi kadang-kadang orang tua tuh berpikir, "Oh 11 sampai 12 jam itu tidur siang sama tidur malam ya?" Enggak, gitu ya. Eee, Durasi tidur 11 sampai 12 jam itu hanya tidur malam aja. Jadi kalau semisal anaknya udah mulai sekolah nih, sekolahnya masuknya jam 9 atau masuknya jam 8, jadi jam 7 udah harus bangun, udah harus makan, mandi, berangkat sekolah gitu ya. Artinya jam 7 malam anak kita harus tidur. Itu atau at least jam 8 paling telat anaknya tidur. Kenapa sih harus 11 sampai 12 jam? Itu sebenarnya nantinya berpengaruh nih ke perkembangan otak dan juga perkembangan emosinya anak. Jadi kalau anak kurang tidur, nanti otaknya itu regenerasinya tidak sempurna. Kalau regenerasi selnya tidak sempurna, nanti kemampuan si anak menyerap informasi ke besok harinya itu juga akan tidak sempurna. Akhirnya anaknya, tidak optimal nih dalam penyerapan informasi. Nah, nantinya kemampuannya juga pasti tidak akan sebaik, anak-anak di seusianya. Terus berpengaruh juga ke emosi jelas, kalau misalnya kurang tidur, biasanya akan jadi cranky dan secara hormonal metabolisme menjadi tidak lancar. Nah, itu yang menyebabkan emosinya juga tidak stabil. Akhirnya anak-anaknya jadi gampang ngambek, gampang tantrum gitu ya. Jadi memang penting sekali nih pola tidur yang sehat. Jadi harus diperhatikan supaya anak kita itu tidurnya cukup, sesuai lah dengan kebutuhannya. Nih di 3 sampai 5 tahun masih butuh 11 sampai 12 jam. Nah, kita lanjut ke perkembangan kognitif ya. Kita lanjut ke perkembangan kognitif. Nah, di perkembangan kognitif ini, si anak-anak itu masuk ke tahap praoperasional kita bilang. Praoperasional, jadi sebelum ada operasional gitu ya. Apa sih tahap praoperasional ini? Di tahap praoperasional ini biasanya anak-anak itu sudah paham soal sebab akibat. Jadi misalnya, ketika kita memberikan aturan, maka penting juga untuk kita menjelaskan kenapa aturan itu harus dia lakukan gitu ya.
Misalnya nggak boleh nonton TV, misalnya gitu. Mau kasih aturan, oh nonton TV-nya cuma boleh sore aja. Kenapa sih harus kayak gitu? Ya supaya paginya bisa main, keluar, main sama teman, main ke sini ke situ. Nah, nanti kalau nonton TV ini jangan lama-lama, soalnya nggak sehat, ada radiasi apa sih. Kalau radiasi mereka belum paham, tapi biasa dikasih tahu karena nonton TV nanti nggak sehat kelamaan nanti matanya sakit gitu. Biasanya kayak gitu udah cukup untuk penjelasan ke anak gitu. Terus mereka tuh biasanya sudah bisa mengklasifikasikan. Jadi udah tahu nih misalnya eh, coba kumpulin benda-benda yang warna merah ke baskom merah, warna biru ke baskom biru. Nah, dia udah tahu. Itu namanya mengklasifikasikan ya. Jadi sudah tahu warna, sudah tahu nama-nama hewan, bisa membedakan mana hewan, mana tumbuhan gitu ya. Nah, itu udah bisa biasanya. Nah, berarti kalau mau bikin program, balik lagi kalau mau bikin program stimulasi, berarti sudah bisa nih yang soal-soal yang tentang mengklasifikasikan sesuatu. Biasanya di tahap 3 sampai 4 3 sampai 5 tahun anak-anak juga sudah bisa berempati gitu. Jadi kadang-kadang kalau orang tua sakit ya udah bisa gitu. Ibu kenapa? Mama kenapa? Sakit ya? Mau aku pijitin. Biasanya mereka tuh sudah ada timbul nih rasa empatinya. Nah, rasa empati ini yang penting juga untuk kita pupuk karena mereka sudah ada empatinya. Kita bisa pergunakan itu, melatih itu untuk meningkatkan awareness atau kepekaan dia terhadap lingkungan sosial. Lalu pemahaman tentang identitas dasar, ya udah tahu siapa namanya, nama panjangnya, nama ibunya, nama ayahnya, dia laki-laki atau perempuan, umurnya berapa, rumahnya di mana. Nah, itu biasanya sudah tahu nih anak usia 3 sampai 5 tahun. Bahkan ada beberapa mungkin yang kalau kalau biasa untuk diajarkan untuk mengingat nomor handphone orang tuanya, salah satu orang tuanya itu juga sebenarnya sudah bisa. Gitu ya. Eh, Balik lagi, hal ini penting untuk juga safety. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu amit-amit kita terpisah sama anak, dia bisa minta tolong sama orang dewasa lainnya. Misalnya, aku namanya ini, orang tua aku namanya ini, rumah aku di sini. Om, boleh tolong telepon mama papa aku nggak? Ini nomor handphonenya gitu. Jadi penting juga untuk kita melatih itu ya, karena untuk bagian dari safety-nya anak-anak. Terus representasi simbol itu udah bisa. Makanya biasanya di usia 3 sampai 5 tahun mulai nih diajarkan bentuk-bentuk ya. Dia harus bisa persegi, segitiga, lingkaran itu dia udah tahu tuh beda-bedanya. Oh, ini yang namanya lingkaran, ini namanya persegi, ini namanya segitiga. Itu sebenarnya mengetahui bangun geometri dasar itu adalah basic skill sebelum anak-anak bisa membaca. Jadi kegiatan pra membaca dan pra menulis biasanya terkait sekali dengan bangun geometri gitu. Terus juga pretend play ya, udah bisa main pura-pura. Jadi seneng banget nih main mama-mamahan, main papa-papahan gitu ya di rumah. Karena memang itu yang sedang dikembangkan gitu ya. Sudah mulai juga bisa berhitung 1 sampai 10, 1 sampai 20 gitu. Jadi nah, keterbatasannya apa? Keterbatasannya itu mereka masih sulit untuk berpikir secara logical thinking. Jadi masih egosentris nih. Masih apa-apa yang menurut dia benar itu benar, apa-apa yang menurut dia salah ya salah gitu. Jadi harus tahu satu perspektif aja. Makanya kadang-kadang agak susah juga ya untuk ngasih tahu anak seumuran segini gitu. Karena kadang-kadang nggak nyampe nih apa yang dipikirin gitu kan. Terus mereka itu sentrasi ya fokusnya hanya pada satu aspek. Jadi hanya satu aspek aja yang kalau misalnya lagi belajar, makanya sebaiknya kalau anak-anak seumuran segini kita belajar sama dia gitu. Kalau misalnya mau nyanyi nari aja gitu. Hindari untuk misalnya belajar terus kita sambil dengerin lagu gitu. Sebentar ya. Izin mohon maaf ya, Bunda-Bunda mungkin ada beberapa Oke. iklannya Bu Elis. Ya, biasa ya kalau Biasa. weekend kerja dari rumah ya beginilah ya. Jadi anak-anak lah bisa ini.
Silakan Oke, lanjut, Bu Elis. Oke, lanjut ya. Jadi tadi kalau mereka kan masih sentrasi nih, masih bisa hanya fokusnya di satu hal. Dan memang sebaiknya kita maupun anak-anak ataupun dewasa itu kita tidak multitasking ya. Jadi multitasking itu sangat tidak baik untuk otak. Nah itu harus dibiasakan sejak dini. Dari kecilnya, misalnya eh, kadang yang paling sering tuh makan sambil nonton gitu ya, sambil nonton gadget. Nah, itu sebenarnya multitasking itu tuh. Nah, itu tuh merusak merusak fungsi otak ya, menurunkan fungsi otak. Akhirnya jadinya anak tuh jadi nggak bisa fokus untuk memaknai makanannya. Jadi kalau makan tuh makan aja gitu. Atau misalnya lagi main nih sama saudara-saudaranya atau sama adik-adiknya, tapi TV disetel dibiarin nyala gitu aja. Nah, itu kan juga jadi dua fokus. Dia mau fokus main atau fokus nonton TV. Jadi kalau lagi nonton TV ya udah biarkan dia nonton TV gitu. Memang jamnya nonton TV misalnya. Kalau usia 3 sampai 5 tahun kan sudah boleh nonton TV ya. Gitu. Jadi kalau misalnya memang jamnya nonton TV ya udah kasih dia nonton TV, biarkan dia fokus nonton TV. Setelah nonton TV baru melakukan aktivitas lainnya gitu. Jadi kalau misalnya belajar juga sebaiknya nggak sambil dengerin lagu, belajar ya belajar aja gitu. Nanti misalnya dengerin lagu ya dengerin lagu aja gitu. Jadi jangan dicampur-campur gitu, jangan dibarengin karena memang mereka fokusnya masih sentrasi, masih bisa hanya fokus ke satu hal. Terus pola pikirnya tuh cenderung kaku. Biasanya tuh anak seumuran segini tuh sebenarnya jauh lebih disiplin dibanding orang tuanya biasanya karena mereka tuh kaku konsisten. Jadi kalau apa-apa yang dibilang boleh tuh sebenarnya mereka tahu itu boleh, apa-apa yang dibilang nggak boleh tuh nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita berubah-ubah aturannya, pasti mereka juga kalau kita berubah-ubah tuh mereka tuh jadi bingung juga gitu. Jadi ini sebenarnya boleh apa enggak sih gitu. Karena mereka tuh sebenarnya punya kecenderungan untuk unflexible gitu ya. Jadinya kalau misalnya kitanya inkonsisten, itu akan membuat anak-anak tuh jadi nggak paham. Eh, jadi apa yang baik, apa yang nggak baik itu jadi nggak tahu. Maka aturan tuh penting banget untuk konsisten ya, bunda-bunda sekalian. Jadi kalau memang boleh-boleh, kalau nggak boleh gitu. Jangan jangan karet aturannya. Kalau aturan karet, mereka nggak akan bisa belajar soal itu. Terus biasanya mereka itu fokusnya pada ini. Kalau ini kaitannya ke ini ya, pelajaran-pelajaran. Misalnya eh, air, kita kasih unjuk anak nih dengan wadah yang berbeda gitu ya. Ada yang wadahnya kurus, wadahnya gemuk. Kita isi air dengan volume yang sama. Itu nanti biasanya dia kita tanya, ini mana yang lebih banyak? Dia akan pilih yang airnya lebih tinggi. Padahal isinya sama itu. Jadi belum bisa membedakan. Walaupun kita kasih unjuk di depannya gitu ya, nuangnya, itu pasti dia tetap tunjuk yang lebih tinggi. Gitu. Karena memang tadi fokusnya dia ke bentuk, bukan ke transformasinya atau perubahannya. Terus masih egosentrisme. Egosentrisme tuh masih pola pikirnya fokusnya adalah ke dia. Apa yang dia tahu ya dia rasa orang lain tahu. Contoh simpelnya, kita telepon ya, kita voice call anak kita yang usia 3-4 tahun lah, kita tanya, Ade udah makan belum gitu. Terus dia jawabnya ngangguk. Kita nggak tahu kan sebenarnya kalau dia ngangguk itu artinya ya karena kan kita nggak lihat ya, kita cuma telepon, Ade udah makan belum? Kita yang ditelepon kita nggak tahu nih dia jawab apa ya gitu. Nah karena bagi dia ngangguk ya dia udah jawab iya gitu. Dia nggak bisa melihat kalau perspektifnya orang di sana tuh nggak tahu loh kalau aku lagi mengangguk itu tuh belum bisa gitu ya. Terus animisme tuh maksudnya masih berhayal. Jadi nggak usah kaget kalau tiba-tiba dia menceritakan si Tono, si Siti, atau Budi, siapa yang kita nggak tahu itu siapa gitu ya. Nggak ada juga nih tetangga kita yang namanya itu gitu, tapi dia cerita ya, karena memang masih imajinasi. Atau misalnya tiba-tiba dia menceritakan sesuatu yang enggak, itu nggak terjadi gitu ya. Itu wajar, itu sebenarnya ada imajinatif itu juga baik ya, karena itu akan merangsang kreativitas anak. Jadi jangan di stop juga kalau dia sedang berimajinasi. Justru malah kita harus mengencourage imajinasinya dia dengan bertanya, siapa itu? Dia gimana? Lagi ngapain? Tadi kamu ngapain sama dia? Gitu. Jadi kita membantu mengembangkan daya imajinasinya.
Terus masih melakukan penalaran transduktif. Jadi ya apa yang dia lihat ya itu yang dia pahami. Makanya mereka tuh masih sponge juga gitu ya. Apa yang dilakukan orang tua ya itu yang dilakukan oleh anak. Jadi misalnya mau anaknya mandi sehari 2 kali ya orang tuanya juga mandi sehari 2 kali. Mau anaknya nggak mainan handphone terus ya orang tuanya juga jangan main handphone terus gitu. Jadi memang eh, balik lagi harus jadi role model karena mereka masih belajar dari itu. Itu. Nah, ini untuk perkembangan bahasanya ya di usia 3 tahun itu setidaknya punya 900 sampai 1000 kosakata ya. Kadang-kadang ini jadi gimana taunya ya gitu. Ada loh orang tua yang benar-benar nyatet apa aja kosakata yang udah dipunya oleh anaknya gitu ya. Untuk kita tuh memastikan kalau anak kita tuh udah memenuhi ini gitu. Gimana caranya supaya bisa memenuhi kosakata ini? Ngobrol, ajak anak ngobrol, terus baca buku, main flashcard. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menambah kosakata anak kita gitu ya. Ini di usia 3 tahun, 6 tahun, 2.600 kata ya dengan mengetahui 9 kata baru setiap harinya. Itu di usia 6 tahun. Terus harusnya di usia 3 sampai 5 tahun itu anak juga sudah bisa berbicara dalam kalimat penuh. Artinya kalau misalnya dia mau makan udah bilangnya nggak cuman mam, mam, nggak kayak gitu lagi ya. Harusnya udah bisa bilang, ibu aku mau makan, bu aku haus, aku mau minum gitu. Harus sudah bisa bicara dengan kalimat full. Ada subjek, predikat, objek gitu ya. Aku mau makan, subjeknya aku, predikatnya mau, objeknya makan gitu. Jadi minimal 3 kata dalam satu kalimat. Terus sudah paham juga soal aku, kamu, kita, kami gitu ya. Mereka sudah paham gitu. Jadi makanya ini sebenarnya pro cons juga ya. Ada beberapa orang tua yang merasa kalau ngomong aku kamu sama anak kan nanti anak jadi nggak sopan sama kita. Aku ngomongnya kamu kamuan gitu ya. Sebenarnya seiring berjalannya perkembangan kognitif, dia juga nantinya dia akan belajar kok mana kalimat formal, mana kalimat informal gitu ya. Nah, memang di usia 3 sampai 5 tahun ya belum bisa nih anak kita mempelajari kalimat-kalimat formal dan informal. Maka mereka akan cenderung menggunakan kalimat kata-kata atau kalimat yang sama ke siapapun. Jadi belum bisa nih kalau ke teman harus kayak gini, ke orang tua harus kayak gini itu mereka belum bisa. Jadi sebenarnya sih sebaiknya itu ya dibiarkan ngomong aku kamu gitu. Karena memang biasanya nanti berkembang kok di usia 5 tahun biasanya mereka udah tahu nih kalau misalnya ke orang tua ya jangan jangan kamu bilangnya gitu ya bapak ibu misalnya. Ya pelan-pelan dilatih tapi biasanya kalau sama orang tua sebaiknya kalau dia udah ngomong aku kamu ya nggak apa-apa aku kamu aja gitu karena itu melatih kemampuan untuk memahami makna ya, memahami makna kamu tuh apa sih artinya kamu tuh orang kedua, aku tuh orang pertama. Kami tuh kita berdua kalau bersama itu kita sebutnya kami. Jadi itu memang yang sedang dipahami sama mereka gitu. Terus bisa tahu pertanyaan apa, di mana gitu. Jadi penting juga nih untuk kita tuh kalau lagi baca buku ya, setelah baca buku sama anak, kita tanya lagi, apa sih ceritanya tentang apa sih, di mana sih gitu ya. Saya kalau saya tuh ada satu buku favoritnya anak saya tuh tentang Emma, judulnya Emma ya. Dia suka sekali baca buku itu. Nah, biasanya kalau ditanya siapa sih tokohnya udah tahu. Emma, namanya Emma. Oh iya, Emma kenapa? Emma pergi ke sekolah, dia udah bisa cerita tuh soal buku yang kita bacakan. Oh ini di mana lokasinya? Oh ini di rumahnya Emma. Oh kalau ini di mana? Ini di sekolahnya Emma gitu. Nah itu dia udah mulai bisa. Biasanya memang kalau untuk di usia 3 sampai 5 tahun itu masih bisanya apa, di mana ya. Kalau kita tanya kenapa tuh memang agak sulit. Tapi kalau sudah bisa, penting juga untuk kita terus mengembangkan kemampuan itu. Misalnya tadi lagi baca buku, dia kenapa, kok dia nangis? Atau dalam keseharian, misalnya anak kita jatuh gitu ya, kita tanya kronologisnya. Tadi kamu kenapa? Yang sakit di mana ya? Pastikan empati dulu yang diawali ya kalau berespon ke anak kita tuh misalnya dia jatuh,
eh, dahulukan respon emosional. Maksudnya respon emosional bukan yang kita, kenapa kenapa gitu kaget, enggak. Tapi lebih ke, oke kamu sakit ya, yang mana yang sakit. Jadi kita acknowledge dulu rasa yang dia rasakan gitu. Biasakan dimulai dari situ. Memahami perasaannya dulu. Kamu ngerasa sakit ya? Sakitnya di daerah mana? Di sebelah mana sakitnya, Nak? Gitu ya. Di sini gitu ya. Oh, oke, udah sakitnya selesai, diobati, baru kita tanya. Kenapa? Kok tadi bisa sakit? Kenapa? Aku jatuh. Jatuh di mana? Oh, jatuh di sana. Kenapa kok kamu bisa jatuh? Iya, soalnya aku lari-lari. Baru tahu. Kamu hati-hati nggak larinya? Iya, aku nggak lah hati-hati. Aku nggak ngelihat ada batu, misalnya dia bilang gitu. Oke, berarti lain kali harus apa? Jadi dari setiap kejadian yang terjadi di anak kita tuh ada proses kita memahami itu semua dan itu adalah proses dia belajar sebenarnya. Dari kejadian jatuh aja kan akhirnya kita bisa tadi mengajarkan bagaimana mengekspresikan rasa sakit, bagaimana sih kalau kita sakit terus kita diterima sama orang lain, salah satunya sama orang tua kita gitu ya. Terus habis itu ada pelajaran di situ dimana ketika dia jatuh, oh ternyata kenapa bisa jatuh karena nggak hati-hati. Artinya lain kali harus apa, harus hati-hati. Nah, proses berkomunikasi itulah yang terjadi antara anak dan orang tua yang secara konsisten terus kita lakukan gitu itu akan meningkatkan juga nih kemampuan sosial anak, kemampuan anak berkomunikasi, kemampuan anak beradaptasi di lingkungannya gitu ya. Terus biasanya di usia segini juga suka tiba-tiba suka ngomong sendiri gitu ya anak kita suka ya tiba-tiba aja dia suka ngomong nggak tahu sama siapa gitu. Ya, memang itu bagian dari perkembangan ya sebenarnya mereka lagi eh, berkembang bicara sama diri sendiri berkhayal lah sebenarnya ini bagian dari animisme tadi perilaku bentuk dari perkembangan kognitif yang animisme itulah adalah ya berbicara dengan dirinya sendiri. Terus interaksi sosial dan juga kegiatan membaca sejak dini ya tadi ya udah diingetin. Penting sekali membaca sejak dini. Sejak dini tuh sedini mungkin dari bayi itu kita bacain buku tuh nggak apa-apa. Itu tuh sangat baik untuk perkembangan berbahasanya anak dan nanti akan berkembang lagi jadi perkembangan sosial. Nah, lanjut ya kita bahas soal perkembangan psikososial. Di usia 4 tahun dimulailah ini pembentukan tentang self atau diri. Makanya biasanya mereka bisa mendeskripsikan diri ya, nama kamu siapa, umur kamu berapa. Biasanya mereka bahkan tahu rambut aku panjang, aku cewek rambutnya panjang, rambut ayah pendek, ayah botak gitu-gitu dia sudah bisa mendeskripsikan physically dari dirinya sendiri dan orang lain. Nah, karena pembentukannya sudah mulai ada pembentukan self di usia segini, maka mereka juga sudah mulai sebenarnya memahami soal kepemilikan. Ini punya aku, ini punya dia. Penting juga untuk kita mengajarkan kalau misalnya mau meminjam barang orang lain maka harus izin. Boleh nggak aku pinjam? Kalau misalnya nggak dibolehin ya kita nggak harus maksa orang yang nggak ngizinin. Misalnya let's say adik kakak si adik mau pinjem mainan punya si kakak sama kakak nggak diizinin bukan kakak yang harus ngalah tapi adik yang harus paham misalnya gitu ya jadi misalnya adik kakaknya SD itu adiknya umur 4 tahun. Dia aku mau main oke adik harus izin dulu gitu kalau misalnya adiknya izin terus kakaknya bilang nggak mau aku masih mau main bu misalnya gitu ya udah adik yang harus dikasih pengertian untuk oke deh itu kan mainan punya kakak kakak masih main nanti kalau kakak udah selesai mainnya adik pinjam lagi ya sekarang adik main yang lain dulu gitu jadi supaya dia tahu apa yang punya orang lain ya dia bisa pinjam kalau itu diizinkan oleh orang lain begitu juga punya dia gitu. Misalnya kadang-kadang kita tuh ada asas kadang kalau lagi apalagi kalau mainnya sama teman-teman gitu ya, kita lagi play date gitu atau sama saudara terus temennya ada yang rebut punya dia nggak apa-apa deh nggak apa-apa pinjemin aja gitu. Nah itu disitulah sebenarnya akhirnya kita melukai selfnya anak gitu. Karena kalau itu mainannya dia dan dia tidak mau meminjamkan ya yang perlu kita lakukan sebagai orang tua adalah mengkomunikasikannya ke pihak yang mau minjam gitu. Misalnya ke anak temennya kita gitu. Sebentar ya kakak, soalnya lagi masih mau dimainin, nanti juga dipinjemin, sabar ya kak gitu. Jadi eh,
penting juga untuk kita membantu anak mengkomunikasikan apa yang dia rasakan dan apa yang dia inginkan gitu. Karena kalau dia terbiasa, "Udah deh nggak apa-apa pinjemin, boleh boleh," padahal anaknya nggak bolehin gitu. Nah itu juga namanya kita akan memaksakan gitu dan itu, akan mengganggu self-nya anak sebenarnya. Dia jadi akan bingung, apa sih, ini kan milik aku gitu. Jadi terbiasa untuk dipaksa kehilangan gitu. Nah, itu juga akan mengganggu proses psikoemosional. Biasanya di usia 5 sampai 6 tahun mereka udah mulai kok kita tuh bilangnya agak susah diatur mungkin ya kalau orang tua bilang, udah susah diatur nih." Karena apa? Sebenarnya mereka udah punya keinginannya sendiri kayak misalnya, "Yuk kita pergi," tiba-tiba dos dia keluar pakai baju Princess Elsa ya kan? Ya udah gitu ya memang dia udah punya preference-nya, dia pengen pakai baju itu gitu. Yang perlu dilakukan biasanya kita sebagai orang tua menjelaskan kondisi. Misalnya kita mau pergi ke kafe, terus kafenya agak panas gitu ya, terus dia keluar pakai baju princess, ya kita bilang, "Kita mau pergi ke kafe, kafenya agak panas, jadi kalau pakai baju ini nanti panas, gerah, kamu nggak apa-apa nggak kalau kegerahan?" Enggak, biasanya mereka agak ya tadi ya egosentris gitu. Nggak apa-apa aku kegerahan." Oke, kalau kayak gitu, nggak apa-apa nanti gerahnya kamu, ini aja ya kalau kalau gerah ya kamu, tahan aja ya gitu. Ya udah jadi biarkan dia menerima konsekuensinya, akhirnya dia belajar kan kalau ke tempat ini panas jangan pakai baju yang ini, gitu. Kira kayak gitu ya. Terus pemahaman soal emosi. Jadi mereka juga sebenarnya sudah, mengenal berbagai macam emosi gitu dan tapi kadang nggak tahu namanya apa. Jadi penting juga untuk kita tadi me-labeling emosinya dia. Bukan labeling anaknya ya, tapi labeling emosinya. Misalnya dia lagi marah-marah gitu ya, eee, yang bisa kita bilang, "Kamu lagi marah ya? Kamu sedang merasa marah? Kamu lagi ngerasa nggak nyaman ya? Atau kamu malu ya, kamu merasa malu ya gitu. Jadi, kita me-labeling apa yang dia rasakan, terus, dipahami rasanya, terus juga baru dikasih pengertian, "Kalau kamu ngerasa kayak gitu, apa sih yang bisa kamu lakukan?" Gitu. Itu juga, bisa kita nah, hal yang paling mudah untuk mengajarkan tentang regulasi emosi kepada anak adalah kita sebagai orang tua memiliki regulasi emosi yang baik gitu. Karena anak akan melihat kayak gitu. Kalau misalnya kita jadi orang tua ketika kita marah kita teriak-teriak, ya anak juga kalau marah bisa teriak-teriak. Atau misalnya kita kalau misalnya lagi marah kita pukul, dia kalau lagi marah akan memukul gitu. Jadi, di usia segini mereka tuh sangat sedang, mencontoh ya sangat sedang menjadi mesin fotokopi. Jadi apapun yang dilakukan kita sebagai orang tua itu sebenarnya akan ditiru oleh gitu. Nah, memahami emosi juga pasti tidak terlepas dari kita memahami tantrum dan juga meltdown-nya anak. Apa sih sebenarnya bedanya tantrum dan juga meltdown ya? Nah, tantrum itu biasanya jadi di usia 3 sampai 5 tahun itu adalah periode kita sering bilangnya gitu ya trouble two. Trouble two tuh maksudnya adalah ya periode tantrum gitu di mana kalau di usia 3 sampai 5 tahun anak-anak mau sesuatu tuh masih tantrum, nangis secara berlebihan, kayak mau sesuatu tuh ya nangis, kejar supaya bisa dapetin apa yang dia mau gitu ya. Itu masih normal sebenarnya karena memang masih di usianya gitu ya. Terus biasanya tantrum itu juga ya bisa muncul tiba-tiba gitu ya, karena ada sesuatu yang dia mau tapi tidak berhasil dia dapatkan. Jadi memang kalau tantrum itu landasannya ya atau, yang memicu adalah, adanya keinginan yang tidak tercapai. Itu biasanya memicu tantrum. Gitu, dan biasanya kalau tantrum tuh dia ya seeking attention, cari-cari perhatian gitu, gimana caranya tuh supaya misalnya di mall gimana dia tahu nih gimana caranya orang tuanya malu, dia nangis-nangis supaya dia bisa dapetin mainan misalnya. Terus, tantrum ini seiring berjalannya usia itu seharusnya akan menurun, gitu. Biasanya di usia 4 5 tahun tuh harusnya udah nggak terlalu, eee, munculnya nggak terlalu sering atau nggak terlalu banyak atau tidak terlalu agresif. Kalau misalnya di 5 tahun masih tantrum, di 5 tahun, 6 tahun masih
sering menangis untuk dapetin yang dia mau, itu biasanya kita akan melakukan pengecekan terhadap pola asuh. Karena tantrum itu sangat tergantung respons. Jadi bagaimana sih kita sebagai orang tua merespon tantrumnya anak, itu yang akan dia pelajari. Jadi misalnya kita di awal mau pergi ke mall, terus kita bilang sama anak, hari ini kita ke mall untuk temenin ayah potong rambut misalnya. Jadi nanti tidak ada naik Zoom Move, tidak ada main di playground, tidak ada beli mainan, karena kita hanya nemenin ayah potong rambut misalnya gitu. Nah, eh kodarullah sampai mall, dia ngelihat Zoom Move, dia nangis-nangis nih minta naik Zoom Move. Ya udah biarin aja nangis gitu. Ya kamu mau naik Zoom Move ya, tapi hari ini kita bukan cuma nemenin ayah, kan tadi udah janji di awal. Nah, jadi penting adanya komitmen ya. Jadi komitmen sama anak di awal. Sebelum kita mau pergi, berkomitmen dulu. Nanti gini ya, nanti kan nggak ada ini, nggak ada ini. Nah, pada praktiknya ketika dia tidak berkomitmen dengan apa yang sudah dijanjikan di awal, maka ya konsekuensi gitu. Ya tetap nggak dikasih, mau dia nangis kayak gimana juga. Yang ketika dia nangis ya nggak usah diomelin juga, ditenangin aja gitu. Saya dia, oh, aku maunya Zumo. Iya sabar ya, lain kali kita nonton. Jadi cukup ditenangkan aja gitu. Oh iya, kamu kecewa ya nggak bisa naik Zumo. Pengen banget ya, ya sih ibu kalau jadi kamu juga kalau pengen sesuatu itu pasti nggak enak rasanya. Cuma ya gimana ya, Kak, kan kita udah janji hari ini kita cuma nemenin ayah aja gitu. Nanti lain kali kita atur waktu lagi, kita menabung lagi supaya ada uangnya buat take the move, nanti kita naik the move misalnya. Jadi eh, kita tenangkan ya, jadi ditenangkan. Terus atau dialihkan itu juga bisa. Kalau misalnya diomelin tuh percuma, itu cuma menambah energi negatif sebenarnya. Ada muter-muter di situ tuh energi negatifnya. Jadi penting juga sebenarnya ketika anak tantrum itu orang tuanya jangan ikut tantrum. Kadang-kadang kan yang terjadi adalah anak tantrum orang tuanya ikutan tantrum gitu ya. Nah itu akhirnya menambah si balutan emosi negatif, jadi kayak lingkaran setan lah kita bilangnya, ya udah ngelingker aja udah di situ itu si tantrum ke anak kok timbal balik tuh, anak tantrum orang tua ikut tantrum, orang tua tantrum anaknya tantrum, ya aja udah muter-muter sampai rumah, akhirnya apa, capek, orang tuanya capek, anaknya capek, orang tuanya lelah sama anak, anaknya juga lelah sama orang tua. Jangan lupa emosi itu timbal balik. Kalau misalnya kita lagi ngerasa capek banget nih sama anak kita, bisa jadi anak kita merasakan hal yang sama. Jadi karena semuanya itu timbal balik. Eh, jadi itu ya penting tuh untuk kita tuh konsisten. Sebenarnya kuncinya di situ konsisten. Kalau saya udah nggak dapet, nah itu dia akan pelajari kok. Oh kalau aku nangis percuma, sia-sia, aku buang-buang energi, nggak dapetin juga aku apa yang aku mau gitu. Nanti akhirnya mereka akan belajar. Terus misalnya kita ngajarin juga kalau misalnya kali kamu mau apa berdiskusi kita sebelum pergi. Jadi misalnya ketika dia udah tenang dikasih tahu, Kak, kalau misalnya kamu memang lagi pengen banget main, dari sebelum kita pergi kamu coba aja ngomong, kita diskusi sama-sama gitu. Jadi kan orang tua juga punya kondisi, anak juga punya kondisi gitu ya. Jadi diajarkan untuk mempropose dengan cara yang tepat. Jadi misalnya aku mau misalnya diajak nanti nggak ada main ini nih ya misalnya gitu atau eh, misalnya anaknya bu udah lama nih kita nggak ke playground oh iya ya oh ya udah yuk kita kumpulin uang yuk buat main ke playground misalnya diajak menabung bersama misalnya gitu itu juga bisa jadi salah satu cara untuk mengajarkan anak kalau mau sesuatu itu ada cara yang kita bisa dapetin apapun yang kita mau bukan yang nggak bisa bisa apapun yang kita mau tuh kita bisa dapetin tapi dengan cara yang tepat jadi misalnya anak mau main beli mainan ya ada caranya buat beli mainan menabung misalnya ada caranya buat beli mainan membantu orang tua misalnya karena ketika kamu membantu meringankan beban orang tua nanti kamu dapat misalnya stiker atau bisa dapat uang jadi nanti uangnya ditabung kamu bisa beli mainan misalnya. Nah itu udah mulai bisa sebenarnya diajarin di usia segitu. Terus, nah bedanya apa nih sama meltdown? Ini juga harus kita perhatikan ya, apakah anak kita tantrum atau jangan-jangan anak kita meltdown. Karena kalau misalnya meltdown itu tidak ada
tahapan usianya. Meltdown itu bisa terjadi di semua usia gitu. Karena meltdown itu bukan disebabkan oleh adanya keinginan yang tidak terpenuhi. Jadi meltdown tuh nggak manipulatif. Kalau tantrum tuh manipulatif. Dia mau apa, dia nangis supaya dapat sesuatu. Itu kan manipulasi namanya. Kalau meltdown tuh enggak. Dia just nangis aja. Dia juga nggak tahu apa yang bikin dia nggak nyaman sebenarnya. Bisa meltdown itu biasanya disebabkan oleh sensory processing ya. Jadi overstimulate. Misalnya terlalu bising, terlalu berisik, anaknya nggak suka gitu karena dia punya hipersensitif di area auditori gitu. Akhirnya dia jadi cranky seharian gara-gara kita bawa misalnya kita ajak dia ke acara kantor gitu ya, acara kantornya ada live music jadi agak jedok jeduk jedok jeduk. Kok anaknya cranky mulu atau kita ajak ke undangan gitu yang rame orang, berisik bising, kok dia cranky ya, apa nangis, apa ngambek, disuruh ini marah gitu. Nah, itu tuh sebenarnya meltdown, bukan tantrum. Dia nggak lagi tantrum, dia lagi meltdown. Karena apa? Karena dia merasa overstimulate sama sensori yang dia rasakan. Jadi kayak dia terlalu ngerasa terlalu bising. Jadi bukan bukan karena dia nggak mau datang ke kondangan terus mintanya pulang atau minta main itu biasanya cuman alasan aja. Padahal bukan karena itu. Jadi penting juga untuk kita lihat apakah nangisnya juga biasanya beda. Tadi ya kalau misalnya eh, kalau misalnya tantrum tuh seeking attention, kelihatan nangisnya tuh caper gitu. Kalau meltdown tuh enggak, dia terlihat sangat stres, terlihat sangat cemas gitu ya. Nah, itu biasanya meltdown kalau kayak gitu. Jadi nangisnya tuh karena stres dan cemas, bukan karena nyari perhatian. Nah, kita harus bisa ngebedain tuh sebagai orang tua ini sebenarnya anak kita tuh lagi tantrum atau meltdown. Karena apa? Karena cara penanganannya juga beda gitu ya. Nah, kalau misalnya anaknya tantrum, kita harus apa? Tadi harus tetap tenang, nggak ikut tantrum gitu ya. Terus memberikan aturan yang lebih konsisten gitu. Jadi anak tuh untuk bisa belajar untuk bagaimana meregulasi diri dan meregulasi emosi dengan lebih baik. Gitu. Tapi kalau misalnya dia meltdown, itu adalah kita perlu untuk yang pertama tenang ya sama ya kalau tenang mah dua-duanya harus tenang gitu. Dan pastikan kalau anak kita itu aman dari berbagai macam overstimulate yang ada. Misalnya kita perhatikan aja sekeliling, apakah suhunya terlalu dingin, artinya kita harus bawa dia ke tempat yang lebih hangat, ataukah ini terlalu berisik, artinya kita harus bawa dia ke tempat yang lebih tenang, atau terlalu ramai orang, ya udah kita bawa ke tempat yang lebih sepi gitu ya. Terus kalau misalnya meltdown itu harus benar-benar dijauhkan dari benda berbahaya. Biasanya kalau tantrum mereka itu masih gak akan melukai diri sendiri. Nah itu juga bedanya. Kalau tantrum nggak ada anak tantrum jedot-jedotin kepala ke tembok tuh nggak ada, gitu ya. Kalau misalnya anak kita mau sesuatu terus sampai jedot-jedotin kepala ke tembok, artinya itu udah meltdown. Karena kalau tantrum mereka tuh masih punya awareness untuk rasa sakit. Tapi kalau meltdown karena overstimulate badannya tuh jadi tidak balance di dalamnya. Jadi mereka tuh udah nggak tahu lagi mana yang bahaya. Mereka udah nggak tahu lagi mana yang sakit, mana yang enggak. Makanya biasanya sampai jedot-jedotin kepala ke tembok atau banting-banting badan ke belakang gitu ya. Nah, makanya kalau meltdown langsung jauhkan dia dari hal-hal yang berbahaya. Misalnya langsung dipeluk dengan erat atau misalnya tadi dibawa ke tempat yang lebih tenang gitu ya. Terus coba untuk kita cari tahu sebenarnya apa sih yang buat dia nggak nyaman tuh apa gitu. Dan kita juga bisa kasih dia sensory object untuk melepaskan stresnya. Misalnya stress ball atau kalau bunda-bunda tahu yang bulat ya bentuknya bulat terus kenyal-kenyal bisa dipencet-pencet atau squishy juga sebenarnya bisa. Cuman memang lebih enak stress ball karena kalau squishy tuh dipencet ngembangnya lama ya. Kalau stress ball kan kita bisa kita gini-gini ini. Jadi dikasih aja anaknya suruh pencet-pencet stress ballnya atau misalnya peluk yang erat gitu ya, dipeluk birhak namanya birhak tuh dipeluknya tuh disilang, jadi tangan kita nyilang gini terus meluk anaknya dari belakang. Tuh, dikasih tekanan ketika meluk juga dikasih tekanan ya, jadi badannya tuh dipencet dicengkram gitu, tapi bukan cengkram cakitin, tapi cengkramnya tuh di hangat dan kuat gitu. Berikan ketenangan lah di situ. Dan kalau misalnya lagi meltdown itu jangan pernah menasehati karena tidak akan didengar. Jadi capek ya, jadi akhirnya kita capek, jadi mendingan udah nggak usah ngomong. Kalau lagi anak meltdown tuh kita nggak usah ngomong, udah mendingan dipeluk,
mendingan ditenangkan gitu. Karena percuma kalau kita bilang, udah tenang ya, tenang ya, tenang ya, itu overstimulate lagi tuh. Ternyata kan kita ngomong kan ternyata misalnya ternyata dia overstimulasinya ke ke audio. Terus kitanya ngomong, tenang ya nak, tenang ya nak, tenang ya nak. Nah itu tenang-tenangnya kita itu malah bikin dia nggak tenang. Jadi mendingan kalau anak meltdown udah kita diem. Diem terus mendingan memastikan dia tidak berbahaya aja. Memastikan dia aman, meluk gitu. Meluk itu jauh lebih baik. Terus negosiasi itu juga percuma sia-sia gitu ya. Atau misalnya kita justru malah tidak memahami gitu. Memahami dengan, kamu bisa nggak sih? Ini tuh kita lagi kondangan, ngertiin dikit dong gitu. Kita malah menghakimi dia kan. Dia tuh lagi minta dipahamin yang nggak nyamannya, tapi kita justru malah menghakimi dia dengan meminta untuk kamu pahamin ibu dong. Padahal kan ibu adalah orang dewasa yang harusnya jauh lebih bisa memahami dia. Terus didisiplinkan gitu. Itu juga percuma karena kalau meltdown itu bukan karena dia mau sesuatu ya. Kalau meltdown itu kalau tantrum harus didisiplinkan gitu, ada konsekuensi. Tapi kalau meltdown itu kan bukan karena dia pengen sesuatu gitu ya. Meltdown itu cemas, dasarnya tuh rasa cemas. Jadi percuma kita disiplinin juga itu tidak akan menghilangkan meltdownnya. Justru yang harus dilakukan adalah membalance si sensori ini gitu. Dan tadi kitanya terlihat marah, kitanya terlihat cemas juga gitu ya. Nah, itu akan terus diserap tuh energinya sama si anak gitu. Nah, itu soal tantrum dan juga meltdown gitu ya. Terus sebenarnya salah satu caranya untuk menurunkan intensitas meltdown atau bahkan menghilangkan meltdown itu adalah dengan melakukan sensory integrasi terapi ya. Jadi terapi sensori integrasi atau terapi okupasi itu bisa membantu untuk anak-anak bisa dealing with meltdown. Nah, selanjutnya di usia 3 sampai 5 tahun, itu secara psikososial, anak-anak itu sedang mengembangkan inisiasi atau inisiatif ya. Jadi makanya mereka tuh lagi mulai ya, kalau misalnya lagi ada apa-apa, eh, aku yang ngambilin, aku yang mau ngelakuin gitu ya. Karena mereka tuh lagi berinisiatif. Dan nggak apa-apa, dihargain aja gitu. Misalnya walaupun salah gitu ya, nggak apa-apa ya diajarin, tetap diapresiasi gitu. Misalnya ngambil minum, aku yang mau ngambilin, tumpah-tumpah gitu. Oke, terima kasih ya udah ngambilin minum, tapi lain kali hati-hati ya, soalnya airnya jadi tumpah. Ayo ambil elap, dielap lagi yang tadi air tumpahnya gitu. Jadi eh, jangan lupa untuk puji apa yang baik dan koreksi apa yang tidak baik gitu. Dimulai dari itu. Gitu. Pokoknya kan adalah beberapa ya, jangan sering-sering muji anak gitu. Jangan sering-sering muji anak, nanti anak jadi gini. Sebenarnya itu ada benarnya dan ada salahnya gitu. Benarnya tuh apa? Benarnya ya benar, anak tuh nggak boleh dipuji terus. Ketika dia memang kurang tepat, ya kita harus bilang itu kurang tepat gitu. Ketika memang itu tepat, ya kita harus bilang itu tepat. Intinya tuh sebenarnya pujian itu sifatnya harus genuine atau sifatnya itu harus jujur. Mana yang oke, mana yang nggak oke gitu. Jadi jangan semua-semua pinter, hebat gitu. Pinter, hebat, semuanya pinter dan hebat gitu. Dia jadi nggak tahu apa sih aku pinternya, apa sih aku hebatnya. Gitu. Makanya kalau memuji, sertakan kebaikan apa sih yang sampai layak untuk dipuji. Misalnya tadi dia ngambilin minum. Wah, terima kasih ya. Pinter banget kakak udah bisa ngambilin ibu minum. Jadi mujinya agak panjang gitu ya. Kasih tahu dia apa sih kehebatannya dia. Gitu. Atau misalnya dia menggambar, wah keren banget, udah bisa gambar sendiri gitu ya. Udah agak mirip sih sama Dino, tapi mungkin nanti lain kali Dinonya kasih kaki ya kak, biar kayak Dino gitu. Jadi kita juga memberikan penilaian di dalamnya gitu. Jadi ada yang dipuji, ada juga yang diberikan masukan supaya anak juga terbiasa untuk ya jangan dipuji terus jadi dia tidak terbiasa dikritik nantinya padahal kritik itu kan adalah sesuatu yang membangun atau sebaliknya dikritik mulu jadi nggak pernah dipuji ya intinya ya apa-apa yang Nabi kita kasih tahu bener ya gitu kan Nabi Muhammad selalu bilang jangan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya benar memuji anak secara berlebihan juga tidak baik
mengkritik anak secara berlebihan itu juga tidak baik. Jadi semua harus sesuai dengan porsinya. Jujur, intinya harus jujur kalau sama anak. Itu. Dan juga percaya kalau misalnya mereka bisa. Kadang-kadang kan kita kayak, aduh takut-takut misalnya naik turun tangga gitu ya. Bisa nggak ya dia gitu. Ya pastikan aja kalau dia aman dengan apa? Dengan lindungin gitu. Kita ada di belakangnya. Saya dia lagi naik turun, naik tangga, kita di belakangnya. Oh ya, oh oke dia udah bisa kok. Saya atau di playground gitu, naik perosotan. Iya pastikan aja kok dia aman gitu, nggak perlu yang "Nggak, jangan 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 nanti kamu jatuh, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu." Akhirnya dia tidak bisa mencoba sesuatu yang baru. Kalau misalnya memang itu berbahaya ya kasih tahu anak, oh kayaknya itu belum bisa deh dek, gitu. Atau kak kayaknya belum bisa deh kak, soalnya itu untuk di situ tulisannya minimal anak usia 5 tahun. Kamu kan belum 5 tahun, kita coba yang lain yuk gitu. Jadi ada alasan logiknya kenapa dia nggak bisa. Bukan landasannya bukan kecemasan ya. Jadi ketika kita melarang anak tuh landasannya bukan cemas, tapi memang ada dasarnya. Misalnya di playground kan kadang-kadang ya kalau kita main ke playground yang di mall tuh ada perosotan-perosotan yang ada usianya tuh di atasnya. Ditulis ini untuk usia segini sampai segini gitu. Nah, itu anak dikasih tahu, "Oh, Kak, belum bisa kamu nanti ya gitu. Kamu masih 3 tahun, ini buat anak 5 tahun. Ayo kita coba yang lain." Jadi bukan nggak boleh nyoba itu bukan karena aduh nanti kamu jatuh atau kamu ini. Nggak, memang belum sesuai sama usianya. Jadi belum bisa. Gitu. Sudah itu dia tadi mungkin pembahasan usia 3 sampai 5 tahun ya. Mungkin ada yang mau ditanya, yuk mari kita berdiskusi. Oke, sebelumnya kita apa namanya buka sesi pertama ya Bu Elis ya. Boleh. Sesi pertama saya kasih kesempatan untuk 3 pertanyaan dulu. Nih, mestinya nih pertanyaannya seru-seru nih, karena dari seluruh materi nih relate banget sama kehidupan nyata. Ya nggak sih? Dari masalah tantrum, Terjadi ya. terjadi banget, anak Nah, saya tantrum. juga punya toddler ya. Sambil belajar juga nih, sambil bikin Iya bener, materi, sambil bener. refleksi diri. Oh Iya iya, bener. yang Jadi ini belum jadi nih kemarin. Gitu. jadi sebenarnya kata-kata apa namanya anak belajar itu benar, tapi lebih banyak juga ibu juga harus belajar menjadi seperti apa sih anak itu sendiri ya Bu ya. Betul banget. Jadi anak juga jadi wadah belajar juga buat kita. Dah, kalau begitu silakan yang Oh, mau mulai. kadang-kadang kita jadi diajarinnya sama anak gitu ya. Betul, betul. Itu sering banget terjadi. Aku pun sering begitu ya. Kadang-kadang kayak, ah, oh begini tuh cara dia merespon rasa takut. Oh, oh gitu tuh. Kita jadi belajar. Iya, betul. Dari masalah mereka mau berinisiatif ya kan, awalnya terlihat baik, tiba-tiba menumpahkan telur, tiba-tiba ini, akhirnya yang tadinya, "Oh iya iya, nggak apa-apa." Oh, jadi dino kan ibunya. Oke, Oke, oh ini Mbak Ferawati. yang mau bertanya kita boleh, sambil on cam Oke. kali ya, Bu, ya, biar seru juga. Nah, atau nggak apa-apa nih kita bacakan dulu nih dari Mbak Ferawati. Bagaimana cara menyembuhkan luka anak yang sudah terlanjur dimarahi sama ibunya? Sebenarnya ya ini wajar terjadi ya Bunda ya. Manusiawi lah. Kadang-kadang ini juga yang sering banget saya bilang ke berbagai macam orang tua kalau eh, nggak salah. Maksudnya bukannya nggak salah, tapi memiliki rasa bersalah yang berlebihan itu juga tidak baik. Jadi apa yang sudah lewat ya udah itu faktor pembelajaran gitu. Jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya ya Bunda. Saya pun yang jadi psikolog ya belajar tumbuh kembang, tapi bukan belajar menjadi orang tua ya. Saya belajar soal tumbuh kembang anak. Saya belajar soal perkembangan anak, bagaimana sih anak yang abnormal dan anak yang normal. Tapi saya tidak belajar untuk bagaimana sih saya kalau jadi orang tua gitu. Karena beda apa-apa yang kita pelajarin dengan ketika kita jadi orang tua tuh beda. Jadi kalau misalnya kelepasan, marahin anak, terus kelepasan emosi, ya nggak apa-apa, itu wajar gitu ya. Dan itu sudah terjadi ya sudah, itu dijadikan faktor pembelajaran. Artinya apa? Next kita belajar untuk apa? Oh ternyata aku tuh
emosinya setipis tisu gitu ya. Jadi ternyata oh aku harus belajar lagi nih untuk lebih ketika aku lagi aduh ini udah mulai emosi banget nih. Oke, mungkin aku butuh me time, mungkin aku butuh waktu untuk sendiri atau misalnya sama suami berdiskusi, ayah kayaknya aku udah terlalu stres deh, boleh nggak aku pergi dulu untuk aku menenangkan diri gitu. Atau misalnya bahkan ya di kamar aja dulu, tapi semua apa? Kuncinya apa? Komunikasi sebenarnya itu. Terus kalau misalnya udah kelepasan pernah marahin anak, ya nggak apa-apa, diajak ngobrol aja anaknya, dikasih tahu. Misalnya kemarin atau tadi ibu teriak ya, ibu marah, ibu teriak maafin ibu ya, ibu nggak bisa kontrol emosi. Sebenarnya ibu nggak mau kayak gitu, tapi ya ibu salah. Gitu. Eh, kamu misalnya kamu soalnya tadi gini 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 gini, terus ibu kondisinya juga lagi sangat emosi, jadinya ibu lagi stres banget, akhirnya malah marah kayak gitu ke kamu dan itu nggak baik marahnya. Dia marahnya nggak sehat, jadi maaf. Nah, lain kali mungkin supaya itu tidak terjadi lagi, ibu minta tolong sama kakak, misalnya kalau misalnya ibu udah ngomong satu kali, dua kali, tolong didengarkan gitu. Nah, lain kali kalau misalnya ibu udah kayak ibu udah marah banget, kasih ibu waktu ya sendiri di kamar biar ibu lebih tenang, baru kita ngobrol lagi. Jadi dikasih tahu ke anaknya problem solvingnya apa. Nah, itu juga itu adalah salah satu cara untuk kita mengajarkan gitu ke anak kalau misalnya ada masalah itu eh, enggak juga kalau kita retak terus kita nggak bisa perbaikin tuh enggak. Semuanya itu bisa diperbaiki gitu. Jadi dengan apa? Dengan dikomunikasikan. Jadi tadi kalau emang kita ngerasa salah ya kita minta maaf. Terus nanti nextnya seperti apa? Nah itu yang penting. Jadi nanti lain kali kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya kita juga ngerasa, aduh anak udah rese banget, gak bisa banget diatur, ya kita bilang, oke ibu, bentar lagi ibu akan marah, sangat marah dibanding ibu jadi eh, melakukan hal-hal yang gak seharusnya, ibu mau di kamar dulu sendiri. Udah masuk aja ke kamar, ambil wudhu, menenangkan diri, sholat mungkin biar bisa lebih tenang gitu ya atau misalnya yang non muslim ya cuci muka minum air dingin kalau udah lebih tenang kalau udah oke gitu ya kalau misalnya anak-anaknya gedor di dalam ya nggak apa-apa dengerin lagu aja dengan berbagai macam cara lah yang kita bisa switch emosi kita dengan cepat gitu biasanya caranya apa nih biar cepat itu kalau kita udah lebih tenang kita udah lebih calm baru kita keluar oke sekarang ibu udah siap buat ngobrol kamu kenapa nangis misalnya terus baru didiskusikan apa yang bikin kita marah sebenarnya. Tapi kalau misalnya memang masih punya energi ya untuk menghadapi ketantruman itu gitu, ya nggak apa dihadapin aja gitu sih. Tapi tadi ya Mbak Vera kalau misalnya udah terlanjur pernah marahin gitu ya, ya itu harus diobrolin sih. Jadi memang kita harus duduk bareng sama anak, terus diselesaikan diselesaikan apa yang pernah terjadi gitu. Misalnya itu sebulan yang lalu misalnya ya udah terlanjurnya udah lama banget nih. Ya nggak apa-apa diobrolin aja. Ibu kemarin-kemarin sering marah-marah ya sama kakak sama adik, maafin ibu ya gitu. Kayaknya emang ibu harus belajar deh untuk mulai mengelola atau ibu harus belajar untuk mulai marah-marahnya bisa lebih sehat gitu. Nanti ibu belajar kok dari sekarang. Kita saling ngingetin ya kalau ibu udah mulai jadi gitu. Jadi diajak ngobrol lah intinya. Biasanya sih gitu. Kalau tanpa mediasi ya. Tuh. Tapi kalau sekiranya si ibu juga ngerasa aduh udah nggak bisa lagi ngobrol sama anak, ya nggak apa-apa berarti butuh mediator. Mediator itu bisa suami kita atau misalnya expert bisa ke psikolog gitu untuk memediasi kondisi eh, emosi kita yang tidak stabil dan juga kondisi state psikologisnya anak kita. Oke. Jadi memang kejadian apa namanya untuk ibu marah pada anak itu sebenarnya tahapannya wajar juga nggak sih Bu Elis? Ya tadi ya, marah itu kan salah satu emosi ya. Maksudnya emosi yang membuat kita berbeda sama AI gitu. AI kan nggak punya emosi gitu. Yang membedakan kita dengan robot ya kita punya emosi gitu. Emosi ya wajar lah terjadi. Ada senang, marah, sedih gitu. Itu semuanya wajar untuk terjadi gitu ya. Tapi kan balik lagi kadang-kadang ada orang-orang yang bisa
mengekspresikan emosi dengan tepat, ada yang tidak bisa mengekspresikan emosinya dengan tepat gitu. Jadi mungkin kita sebagai orang tua juga perlu untuk melihat lagi ke diri kita sendiri, apakah kita selama ini tuh sudah tepat atau belum sih dalam mengekspresikan diri, dalam mengekspresikan emosi. Karena ingat, apapun yang kita lakukan, maaf ya tiba-tiba kok dengar suara ngoroh, terdistraksi ternyata anak aku tidur di belakang. Jadi apa-apa yang kita lakukan itu tuh sebenarnya akan dicontoh sama anak kita gitu. Jadi ingatnya ke situ aja. Kalau misalnya kita mau anak kita nggak marah-marah, ya kita juga harus belajar untuk bukan marah-marah tuh bukan marah emosinya ya. Kalau punya emosi marah tuh wajar. Kita aneh kalau kita nggak marah, kalau anak kita kelakuannya ngaco terus kita biasa aja tuh malah aneh gitu. Tapi kalau kita marah, anak kita nggak ngikutin aturan, kita kecewa, ya itu wajar. Cuma bagaimana the way kita mengekspresikan itu yang perlu kita lihat. Apakah kita mengekspresikannya sudah tepat atau belum? Itu marah kan nggak harus teriak, marah itu nggak harus memaki. Apalagi kita marahin anak itu marahin perilakunya, jangan marahin personality-nya gitu. Misalnya dia susah banget bangun pagi gitu. Sangat marah sama kamu misalnya. Eh, Kamu misalnya tiba-tiba anak kita let's say ngomong kasar, tahu-tahu ngomong kasar. Kaget dong pasti. Tiba-tiba pulang-pulang ngomong gitu kan. Ya kita langsung, hah, apa tuh? Pasti kita kaget. Nah, yang penting itu adalah berpikir sebelum bertindak. Dan orang tua perlu tenang dulu untuk menghadapi itu. Jadi untuk diresapi dulu. Ah, kok dia ngomong gitu? Oke, kita tenang. Habis kita tenang baru panggil anak. Panggil anaknya, ajak ngobrol. Tadi ibu dengar kamu ngomong ini gitu. Kamu tahu nggak itu artinya apa? Ya jangan-jangan dia nggak tahu gitu kan. Kalau dia tahu itu artinya kasar, itu artinya tidak baik, ya dikasih tahu dan bilang, ibu tadi kaget loh ngedengarnya dan ibu marah sebenarnya ngedengar itu karena ya anak yang baik, orang yang berperilaku baik dan sopan tidak akan bicara seperti itu. Dan ya kita balik lagi value apa yang mau kita ajarkan. Misalnya ya lewat ajaran agama itu juga penting kan. Misalnya kita bilang, eh, kan Rasul selalu bilang, Nabi Muhammad bilang, kalau dari atau Allah kan sukanya mulut kita itu untuk dilakukan keluar kata-kata yang baik dari mulut kita. Kalau negatif tuh Allah nggak suka misalnya kayak gitu. Jadi memang penting juga nih untuk kita tuh kasih value-value-nya. Tadi balik lagi dengan cara yang tepat. Kalau kita lagi emosi ya mendingan kita diem dulu gitu. Tapi anak tuh harus tahu ya kalau kita marah, kecewa tuh kita harus bilang, ibu tuh marah, ibu tuh kecewa. Dan itu harus keluar dari mulut kita supaya dia tahu, oh ibu lagi marah toh, oh kok kayak gini tuh ibu marah. Dan jangan bercanda, maksudnya jangan bercanda tuh kadang-kadang nih dari bayi sih sebenarnya, kadang-kadang umur 2 tahun gitu ya, totok terus kita, aduh sakit ade, gitu, kitanya kayak gitu. Nah itu dia pelajari sebagai dia adalah hal yang lucu loh. Jadi dia akan mukul-mukul terus gitu. Jadi kita juga harus ya jadi orang tua tuh kayak kadang-kadang harus pinter main ekspresi juga sebenarnya. Jadi ketika anak kita mukul, kita harus langsung di kok dipukul sakit dong ibunya, jangan dipukul ya ibu sakit. Dia harus tahu kalau kita nggak suka, kalau itu nggak baik. Jangan eh, kita malah dipukul terus kita ketawa ya. Memang kalau anak umur 2 tahun kan kadang lucu ya. Misalnya dia lagi kesel terus kita dipukul ya itu lucu. Cuman kita harus ajarin juga lah. Maksudnya kita juga ekspresif dalam menunjukkan emosi kita. Oh, oke. Nih bunda-bunda gimana nih? Belum ada yang mau bertanya lagi atau bagaimana? Ini sebenarnya seru banget loh pertanyaannya. Banyak yang mungkin apa namanya kayak tadi kayak saya pribadi ya Bu Elis mungkin saya baru ngeh juga dengan perbedaan antara tantrum dengan meltdown. Kemudian anak saya pun juga ada yang saat ini
menulis atau lebih aktif dengan tangan kirinya gitu kan. Nah, ternyata, dari hal-hal yang udah kita pelajarin hari ini tuh, mengenai tangan kiri pun sebenarnya bukan suatu masalah ya Bu Elis ya, kecuali untuk mengenai ya memang adab ya. Kalau kita bicara masalah Hmm. agama mungkin kan, eee, harus makan dengan tangan kanan, kemudian kalau misalnya mau ke kamar mandi dia bebersihan dengan tangan kiri gitu ya. Bunda Nala detail banget Bu Elis, bilang tuh sampai bingung. Bener, saya juga sampai bingung nih, makanya saya sedang, mengajak Menyerap ya. mengajak bunda-bunda sekalian yang mungkin mau bertanya, nih atau perlu kita pancing pakai ini dulu nih Bu Elis nih, pakai hadiah dulu nih biar seru ya Oh kan. boleh boleh. Tadi tapi Mbak Vera udah nanya loh, berarti Iya dapat betul, hadiah. Mbak Vera boleh, kalau misalnya nanti bertanya lagi juga boleh. Ini bunda-bunda yang lain kita kasih hadiah aja nih, gimana nih Bu Elis nih? Oke ya, kita kasih free counseling di Cendekia Care untuk 1 sesi. Untuk Bunda yang mau bertanya, kalau Bunda Verawati sendiri ya berarti nanti Bunda Vera yang dapat, ya nggak Bu Elis? Betul. Nanti Oke, dipilih berarti ya. nanti kita Pertanyaan terbaik itu nanti bisa dapat satu free counseling di Cendekia Care. oke, Cendekia Care itu tuh sebenarnya apa sih? Ini mungkin ada bunda-bunda yang baru bergabung juga tadi ya. Jadi Cendekia Care itu adalah, klinik psikologi yang di mana saya sebagai penanggung jawab dengan tim saya, ada Bu Elis dan Bu Dini, sebagai psikolognya. Jadi tidak hanya psikolog anak, tapi juga ada psikolog dewasa juga di kita. Nah, Ada jadi terapis juga ya. betul, kita juga ada terapi, terapi okupasi ya Bu Elis, atau perilaku dan wicara juga. Jadi mungkin kalau Bunda yang, ada di domisilinya di Depok atau tempat tinggal di Depok bisa berkunjung ke kita. Mau main aja juga boleh, mau kenalan sama kita juga boleh. Oke, waktunya saya masih kasih, eee, 10 menit lagi ya buat acara kita hari ini. Kira-kira bunda-bunda masih ada yang mau bertanya atau memang sudah sedetail itukah Bu Elis menjelaskannya gitu? Masya Allah, alhamdulillah sih kalau udah Nah ya, detail. Kalau mahasiswa biasanya nanya, udah pusing belum? Kalau udah pusing udah belajar berarti. Kalau iya, belum pusing belum belajar. kalau di sini mungkin nanyanya udah kerasa belum di sini ya kan ya? Udah kegampar belum gitu ya. Saya pribadi udah kegambar dari tadi nih soalnya nih. Oke, dari Ini dari Bu Erina nih, ada yang nanya lagi nih Bu Landra. ketika anak marah melihat ayah memeluk ibunya, apakah itu normal? Nah, bagaimana Bu Elis? Ketika anak marah, melihat. Ini boleh on cam nggak? Aku Boleh masih nggak boleh. paham nih sama Bu pertanyaannya nih. Elina boleh on cam? Bunda, Bunda, gimana Bun maksudnya Bun? Oh, anaknya tuh marah ngelihat ayah. Halo, ya, Iya, iya, iya. Hai, Mm. Anaknya silakan. cewek ya? ya, iya. Ini saya mau nanya. Jadi eh, anak saya tuh sering kayak kesal gitu kalau melihat, misalnya ayahnya mau berangkat kerja, meluk ibunya gitu, terus dia marah kayak cemburu gitu. Itu normal nggak sih sebenarnya? Mhm. Gitu. Oke. Anaknya umur berapa, Bun? Umur baru aja masuk kakak. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya, jadi ada satu teori nih, Bu, namanya ada satu tokoh ya, namanya Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud itu percaya kalau setiap anak itu punya Oedipus kompleks. Maksudnya tuh apa? Oedipus kompleks itu adalah rasa cinta terhadap orang tua lawan jenisnya gitu. Jadi misalnya anak perempuan itu akan sangat mencintai ayahnya, cintanya tuh ya benar-benar cinta sebagai ayahnya laki-laki gitu ya Bun. Jadi di usia 3 sampai 5 tahun itu memang wajar nih mengembangkan kondisi itu. Di mana dia tuh melihat ayahnya tuh ya sebagai laki-laki gitu ya. Dia sayang gitu. Jadi nggak suka kalau misalnya ayahnya dipegang-pegang atau ayahnya berinteraksi sama yang lain, terutama sama ibunya gitu ya. Atau kebalikannya nih, kalau anak laki-laki biasanya sebel sama ayahnya, soalnya meluk-meluk ibunya, dia nggak suka ibunya punya dia gitu. Jadi, nah balik lagi kalau kita lihat dari teori itu ya sebenarnya normal itu terjadi artinya kan. Jadi berarti masing-masing dari anak kita itu memang mengembangkan rasa itu gitu terhadap orang tua lawan jenisnya.
konteksnya. Tapi ada juga yang menjelaskan dari kalau misalnya kita lihat lagi atau tengok lagi dari ranah attachment atau kelekatannya. Nah, itu kalau misalnya terlalu lekat sama ibunya, jadinya ketika ibunya pergi gitu ya, atau misalnya ibunya dihadang tuh sesimpel dia lagi tidur di tengah-tengahnya ayahnya masuk gitu ya. Nah biasanya kalau itu pun dia akan cranky, nggak suka tuh dia kayak gitu karena ibunya milik dia. Nah itu biasanya itu kalau misalnya dilihat tadi ya, kalau dilihat dari attachment itu menunjukkan adanya kelekatan yang sangat lekat antara satu figur dengan anak gitu. Satu figur karena belum tentu ibu, belum tentu ayah, terus sama anaknya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bicara soal kelekatan, nah itu perlu dilihat lebih jauh lagi sih, se cranky apa sih dia ketika misalnya direbut gitu ya. Nah, sebenarnya kalau attachment itu bukan cuma sekedar dipeluk atau dihadang, tetapi ketika orang tuanya pergi, itu juga pasti akan menunjukkan reaksi emosi yang negatif. Gitu. Tapi kalau tadi kalau cuma sekedar ayahnya meluk-meluk, cium-cium, terus anaknya bete gitu ya. Nah itu mungkin ya tadi bagian dari tahapan Oedipus kompleks gitu. Tapi kalau misalnya sampai nggak bisa pisah sama sekali gitu, kayaknya harus selalu ada di samping ibunya, ibunya pisah dikit aja dia cranky gitu ya. Nah itu biasanya masalah attachment. Jadi mungkin kelekatannya terlalu lekat dengan orang tuanya, jadi itu yang perlu untuk diperhatikan. Tapi kalau kita bicara soal separation anxiety, itu juga normal ya di usia biasanya di 18 bulan. Kalau 18 bulan anak itu nangis, nggak ada figur caregiver itu belum tentu orang tua ya, tergantung siapa yang mengasuh dia dari kecil. Jadi dia nangis, nggak ada caregivernya, nah itu masih wajar. Terus nanti separation anxiety itu muncul lagi di usia 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun biasanya. Gitu. Tapi kalau di atas itu masih separation anxiety, ya itu biasanya perlu kita lihat lebih lanjut lagi. Oke, kalau misalnya anak TK masih umur 3 tahun, 4 tahun, baru mulai masuk sekolah, terus masih cemas, dipisah sama orang tua nangis, nah itu masih wajar. Gitu. Ya, tapi Oke. kalau tadi ya jealous tadi ya itu wajar juga sebenarnya. Tapi kalau di atas 5 tahun masih jealous, nah itu perlu dilihat lagi ya Bun. Jangan-jangan makna dia soal orang tua belum ini atau dia sama ayahnya nggak terlalu dekat. Itu jadi mungkin butuh quality time sama ayah juga. Kalau udah di atas 5 tahun ya Bun. Tapi kalau masih 4 tahun sih biasanya sih memang masih kayak gitu. Oke. Oke, terima kasih. Sama-sama Sama-sama. Bunda. Bu Elis, kemudian ada Bunda Yolan. Silakan Bunda Yolan, on cam juga boleh. Oke, Bu Elis, Bu Lantra izin bertanya. Silakan Bunda. Boleh Bun. Gimana kondisinya? Ini saya lagi di rumah sendiri sama anak-anak berdua. Terus anak-anak lagi nggak kondusif kondisinya kan. Nah, terus saya udah komunikasikan, mami lagi marah, mami tenang dulu ya di kamar. Terus akunya tetap diintilin tuh ke kamar. Terus diintilin ke kamar, masih ada pertanyaan yang misalnya, oh mami Hazik mau ini atau masih butuh dijawab lah gitu omongannya gitu. Karena kalau udah jawab pertanyaan anak terus ngeluarin satu kata tuh aja, proses tenangnya tadi itu buyar. Jadi tuh kalau udah dijawab pertanyaannya tuh kayak ngegas jadi. Nah, itu gimana supaya lebih kondusif lagi menghadapi anak yang seperti itu? Nah, Oke, memang kita bilangnya itu quiet time ya. Quiet time itu tidak bisa 1 kali 2 kali itu dipahami oleh anak, gitu. Tapi itu perlu untuk dikomunikasikan. Kalau orang tua juga butuh waktu untuk quiet gitu. Nah, biasanya gimana? Ya kita bilang, bentar ya, ibu mau quiet time dulu. Misalnya pakai alarm, misalnya kita pakai alarm, nanti kalau misalnya ini alarmnya udah bunyi, berarti ibu udah boleh diganggu gitu. Tapi kalau misalnya alarmnya belum bunyi, berarti ibu belum boleh diganggu.
ya udah quiet time aja gitu. Misalnya entah tergantung kenyamanan. Ada orang tua yang benar-benar nyaman untuk benar-benar nutup pintu, kunci gitu ya. Terus dia di kamar sendiri quiet time gitu. Tapi ada beberapa orang tua yang tidak nyaman karena jadinya malah anxiety, jadinya malah, aduh tapi nanti di luar anak gue kenapa gitu ya. Nah makanya balik lagi masing-masing kita tuh harus paham kita maunya apa, kita nyamannya seperti apa. Karena nggak ada sesuatu itu yang valid berlaku di semua orang tua tuh nggak ada. Jadi yang penting adalah kita sebagai orang tua tahu diri lah, tahu kita tuh kapasitasnya semana. Kalau misalnya kita lagi butuh quiet time, kita harus bilang sama anak, bentar ya nak, ibu butuh quiet time supaya ibu tetap bisa jadi ibu yang seperti ini bisa jadi ibu yang terbaik buat kamu. Jadi adek di sini dulu, ibu quiet time dulu sendiri. Nah, kalau misalnya kita adalah orang tua yang nggak bisa juga gitu untuk quiet time-nya tuh benar-benar nutup diri dari anak, walaupun itu adalah cara yang katanya sih terbaik gitu ya. Tapi ya boleh pakai headset, sudah paling 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 tepat tuh mungkin itu, dan kita mencoba untuk benar-benar dengan diri kita sendiri gitu. Jadi memang penting juga nih untuk kita sebagai, kalau anak sekarang tuh bilangnya zen, kita menemukan zen kita sendiri gitu. Jadi penting juga untuk kita ketika quiet time itu mungkin kalau Islam ya, kalau Muslim kita bisa pakai cara ya kita tutup telinga kita pakai headset, terus dengerin aja musik-musik yang memang, atau dengerin aja suara-suara yang suara alam gitu ya. Kita cari di YouTube atau di mana suara nature sound gitu. Jadi suara alam, suara ini kita pakai headset yang lumayan kencang, jadi kita nggak bisa denger di luar. Dan udah kita zikir, udah fokus aja sama suara nafas kita, fokus aja sama zikir kita, udah. Jadi seperti abai dalam tanda kutip ya. Tapi kan kita udah izin, jangan lupa izinnya, komitmen di awal itu yang penting. Supaya anak tahu kita nggak mengabaikan dia, kita lagi quiet time, kita lagi berusaha menenangkan diri gitu. Ya udah kita fokus sama zikir kita fokus sama suara nafas kita gitu ya. Ketika sudah lebih tenang, ya udah buka headsetnya. Oke nak, kenapa? Oke, sekarang ibu udah siap, ibu udah bisa bantu kamu. Oke, kamu minta tolong apa? Balik lagi ya, Bunda, itu nggak bisa sekali dua kali. Mungkin butuh tahunan untuk akhirnya anak paham kalau orang tua butuh quiet time. Gitu. Tapi kalau kita bisa konsisten melakukan itu, kita bisa coba untuk terus berusaha untuk kayak gitu, nanti anak-anak juga lama-lama paham kok. Gitu sih. Ya, tapi emang momen itu tuh benar banget Bu Elis, dan mungkin terjadi juga ya dengan mungkin semua ibu merasakan. Semua. Kadang aku pun merasain kok Bun. Saat mau quiet time itu, kalau aku pribadi berusaha untuk menyingkirkan diriku ke kamar mandi. Ya, itu juga salah satu cara sebenarnya. Di kamar mandi tuh kadang merasa memang adalah ruang yang privasi, tapi kadang nggak bisa juga. Karena diikutin. Betul. Kita izin mau ibu sendiri dulu ya, karena kalau ke ruang kerja pasti mereka duduk. Even ke kamar mandi pun akhirnya mereka nongkrong depan kamar mandi, ya kan? Jadi memang fase kita buat menangin diri itu sulit ya. Ya. Kalau misalnya makanya tadi balik lagi sebenarnya ke kita memahami diri kita sendiri, itunya sih kuncinya di situ. Jadi quiet itu nggak bisa kita peroleh dengan eksternal. Maksudnya eksternal, kita quiet time terus berharap lingkungan kita quiet untuk kita supaya kita tenang, nggak bisa. Kalau kayak gitu nggak akan pernah bisa. Tapi tadi quiet time itu adalah antara kita sama diri kita sendiri. Kitanya belajar untuk focusing. Ketika kita butuh quiet time, fokusnya jangan keluar, fokusnya di dalam. Makanya tadi fokusnya jangan ke suara nangis anak, tapi fokusnya ke nafas. Coba terus tarik nafas, keluarkan, fokus dengerin nafas kita, zikir. Makanya tadi dibantu zikir tuh biar kita fokusnya ke zikir aja gitu. Terus telinga juga, kadang-kadang kan kita nggak bisa fokus karena berisik ya. Ya sumbat aja, mendingan disumbat gitu. Maksudnya pakai headset, jadinya suara dari luar nggak kedengeran. Jadi memang tadi kalau kita udah masuk kamar digedor-gedor sama anak dari luar, ya udah itu eksternal. Makanya quiet time itu kita sebenarnya. Kita yang belajar untuk fokus sama diri kita sendiri gitu. Kadang-kadang yang bikin itu jadi sulit tuh karena kitanya masih nggak fokus sama diri kita. Ketika quiet time, kitanya, otak dan jiwa kita tuh masih sama anak.
Kadang tuh orang tua juga kayak gitu. Kita jangan, orang tua tuh kadang suka lupa sama diri sendiri ketika udah punya anak gitu. Jadi ngerasa, aduh kalau gue kayak gini gue egois nggak ya gitu. Lebih egois kalau misalnya kita nggak ngertiin diri sendiri, karena nanti dampaknya ke anak-anak juga. Kalau kitanya stres kan anaknya juga jadi dimaki-maki ya. Pasti lah. Kalau orang tua stres itu anak pasti diomelin, nggak mungkin nggak. Gitu. Jadi memang penting untuk kita tuh sebagai orang tua tuh bisa, ya tadi ya, punya waktu untuk buat diri kita sendiri gitu. Nah, caranya kita nggak bisa, kalau kita terus-terusan berharap sama yang di luar, ya nggak akan bisa. Saya berharap sama eksternal ya. Ayo dong, tolong dong, ngertiin dong, aku mau quiet time nih. Nggak akan bisa, apalagi sama anak, nggak akan bisa. Tapi kitanya sama diri kita. Jadi kita harus konsisten sama diri kita. Ini kita lagi quiet time, berarti fokusnya sama diri sendiri aja. Anaknya eh, dibisingkan dulu, dibekukan dulu semua inderanya dari yang ada di lingkungan, fokus sama diri sendiri. Jadi misalnya di kamar mandi gitu kan, udah tutup kamar mandi pakai headset, tapi kalau di kamar mandi nggak bisa zikir ya bulan. Iya, makanya Jadi paling, diam, ya nah kan? ya paling tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Pakai ini metode 4-4-4. Tarik nafas 4 detik, ditahan 4 detik, buang 4 detik. Terus pernafasan juga sebenarnya harus benar. Jadi coba deh sekarang dicek ya. Coba sekarang semuanya bareng-bareng. Semua taruh tangannya di perut, terus nafas biasa. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Nah, pas tarik nafas perutnya menggendut apa mengecil? Mengecil. Kalau buang nafas perutnya menggendut. Ya. Nah, itu sebenarnya teknik yang salah Lah, dalam bernafas. gitu. Ya, dan kebanyakan dari kita tekniknya salah. Gitu. Jadi pernafasan yang benar itu adalah ketika kita tarik nafas, harusnya perut kita menggendut karena kita memberikan ruang yang lebih banyak untuk nafas kita masuk. Gitu. Terus ketika kita buang nafas, perut kita mengecil karena kita mendorong semuanya, semua udara yang tidak diperlukan keluar. Tuh. Kalau cara yang tadi awal narik nafas perutnya mengecil, itu kan jadi ketika kita butuh oksigen, ruangannya sempit, ketika kita mengeluarin ruangannya malah banyak gitu. Jadi coba nafasnya lebih aware aja sama nafas kita. Bahkan sesimpel nih ya, quiet time itu bisa kita dapetin sesimpel kita jalan sore-sore sama anak, terus dia misalnya naik sepeda, kita nemenin. Udah, itu bisa jadi quiet time dengan kita apa? Kita sadari setiap langkah kita, oh kita berlangkah, oh ada suara ini, oh ada suara itu. Jadi aware, meningkatkan awareness. Ada suara ini, oh kita masih hidup sekarang. Oh ini nafas kita loh masuk ke dalam paru-paru, oh keluar gitu. Jadi semuanya dirasakan, setiap langkahnya dirasakan. Itu bisa jadi quiet time sebenarnya gitu. Tapi mungkin itu butuh ya, kalau misalnya sudah bisa sampai quiet time ketika sambil menemani anak, itu artinya memang kita udah benar-benar fulfill sama diri kita sendiri. Jadi tadi, dan itu nggak bisa dipelajarin sekali dua kali. Dari cara nafas kita aja perlu kita benerin gitu ya. Nafasnya caranya perlu dibenerin, terus ketika lagi tenang juga harus bisa lebih fokus. Mungkin itu dulu, itu yang penting sebenarnya untuk kita ya sebagai orang tua. Kebetulan saya juga orang tua gitu ya, dan ngerasain juga nih stres-stresnya yang bunda-bunda rasakan gitu. Dan ya ini sharing mungkin ya, itu yang selama ini dilakukan ya seperti itu, dan itu memang works lah untuk banyak orang gitu. Oke, baik bunda-bunda sekalian, Bu Elis juga, mungkin untuk sesi bertanya kita sudahi ya, karena juga sudah mengingat akan mendekati azan zuhur. Nanti apabila bunda-bunda ada yang mungkin mau bertanya lagi, bisa langsung chat di grup, karena kita udah ada grupnya sendiri, atau yang mungkin belum masuk di grup, boleh chat ke admin atau ke saya juga boleh. Gitu. Baik, jadi ini pemenang untuk pertanyaannya siapa nih Bu Elis? Wah, saya yang nentuin.
Iya dong, siapa nih kira-kira? Jadi apa Dan aja ya? pertanyaan, Ada yang menyembuhkan luka anak yang sudah terlanjur dimarahi, yang memeluk, terus teng tong. jahat ini. Kenapa saya yang disuruh nentuin? Siapa ya? eh Mungkin yang paling relate dengan semua ibu-ibu kali ya. Tadi pertanyaannya Bu Yolan kali ya tentang bagaimana sih kita sebagai seorang ibu bisa berdamai ya sama diri kita sendiri supaya kita tuh bisa full, tangki cintanya bisa full, jadinya kita bisa penuh gitu ketika memberikan parenting kepada anak. Selamat Bu Yolan. Oke, Bu Yola nanti boleh menghubungi ke admin atau chat ke saya ya. Nanti sistemnya adalah konseling online ya Bu Elis. Sip. Oke, baik. Terima kasih banyak bunda-bunda semuanya. Nanti akan kami berikan e-sertifikatnya. Jadi untuk yang belum mengisikan data diri, silahkan mengisikan di Google Form-nya. Nanti akan saya share kembali untuk link-nya. Untuk e-sertifikatnya akan kami berikan sekitar 2 hari lagi atau lusa insya Allah. Kemudian untuk materi nanti akan kami berikan software ya Bu Elis. Soft copy. Ini udah mulai ke distract nih, anak-anak udah mulai datang soalnya. Soft copy-nya akan kami bagikan tapi hanya di grup. Jadi apabila yang memang belum ada di grup boleh join dulu di grup. Gitu. Sekalian saya mau sedikit iklan. Sekolah Cendekia kita sudah sorry. Nggak apa-apa Bu. Sekolah Cendekia sudah membuka pendaftaran untuk angkatan 2024 dan 2025. Jadi untuk yang mungkin mau bertanya, silahkan menghubungi saya atau ke nomor admin sekolah. Kemudian acara dari Cendekia Edu Club minggu depan akan ada acara di The Margo Hotel. Acaranya adalah membuat dan menghias donat. Jadi nanti untuk bunda-bunda yang domisilinya Depok, yang mau ikutan acara di Margo, boleh langsung menghubungi nomor Cendekia gitu ya Belis. Aduh, ini anak-anak udah. Jahil, mulai jahil. Baik, kalau begitu terima kasih banyak untuk bunda-bunda semuanya untuk kerjasama dan partisipasinya hari ini. Sebelumnya saya akhiri acara hari ini. Terima kasih banyak Bu Elis dan bunda-bunda semuanya. Bu Landra dan bunda-bunda semuanya. Terima kasih banyak juga Bunda Nisa. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi.